Gudang Mukena Mukena Putih. Nah, ownernya sahabat baik saya dan alhamdulillah sekarang masih tetap jadi sahabat. Saya punya stok di Tangerang. Mm-mm. Jadi customer saya itu Yang dari sana reseller, tinggal di sana ya. yang dari daerah Jawa, Kalimantan, malah pernah ada yang sampai Papua. Wih, Iya. wow, Saya kirim ke Papua, malah ke Malaysia juga pernah. Weh. Apakah maksudnya modal uang tuh nomor satu? Enggak. Ini contoh nih begini. Ada yang mau jualan, Ya. nggak punya uang, Mm-mm. bisa dropship. Gimana kira-kira? Kalau bisnis itu menurut saya sebenarnya apa ya? Biar sedikit asal berkah ya. Itu aja deh, cari berkahnya aja. Keren ya. Kalau penjualan itu oke lah, udah rezekinya ya. Yang penting usaha, udah biar sedikit asal berkah. Apalagi banyak kan, Iya. tapi berkah. Berarti yang dikejar berkah. Iya, keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Proaxiers, ketemu lagi di Proaksi Podcast Series edisi berapa? 16 ya? 17? Pokoknya kesekian lah. Kesekian aja. Lupa ini udah apa. Alhamdulillah hari ini Proaksi Podcast Series syuting outdoor kembali. Kita hari ini berkunjung ke mana? Ke butiknya ibu ini nih, Ibu Yani Aspita. Ke Gudang Mukena Putih. Gudang Mukena Putih. Nah, ownernya sahabat baik saya dan alhamdulillah sekarang masih tetap jadi sahabat. Ya, apa kabar? Bu Yani? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Apa nih Bu kegiatan sekarang? Kegiatan jadi gokar Ya. antar jemput anak sekolah. Oh. Ya, Nah, udah besar ya? Iya, sambil ini mukena. Tapi mukena ini udah saya dengar ini ya, apa namanya? Udah ya wow banget ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah masih berjalan. Jalan ya. Mukena ini tahun berapa ya, Bu Yani ya? Ini ya apa namanya? Mulainya. Itu kalau mukena saya mulai mungkin beberapa bulan sebelum resign itu. Resign apa nih? Ya gini-gini ASN ya, kerja ASN, lah ya. di BUMN ya kan, salah satu BUMN. Kayak gimana sih ceritanya kok bisa jadi? Padahal udah lama kan? Pasti lama dong di di 15 tahun. ASN ya? Wah, 15 tahun jadi pegawai BUMN. SN ya. Pegawai BUMN, sorry ya, pegawai BUMN 15 iya, tahun 15 kemudian banting setir ke jadi entrepreneur. Ada pemikiran saat itu kayaknya udah cukup Mengabdi di negara, ke negara. Ya. Kemudian ya udah deh. Memang langsung ke ini bisnis busana muslim gitu. Kayaknya beberapa bulan sebelum resign itu udah mulai apa sih kayaknya, untuk kan ada yang bilang nanti kalau udah resign bakalan merasa biasa pagi kerja gitu ada kan. ini ya apa namanya rindu dengan sesuatu kerja. yang hilang lah ya. Sesuatu yang hilang ya biasa. Ya, makanya mulai mikir-mikir apa ya kegiatan yang kira-kira bisa dilakukan di rumah. Tapi ya tetap menghasilkan juga kan. Iya, sebenarnya bukan itu sih kejarannya, bukan dari segi penghasilan itu, tapi mencari kegiatan. Mencari kegiatan itu. Tapi sekali dayung 2, 3, 10, 15.000 pulau terlampaui. Iya. Jadi mikirnya saat itu coba deh, karena kan memang sebelumnya ya seneng aja sih jualan-jualan gitu kan. Coba lah, ya ada hobi. Padahal dulu waktu kuliah kayaknya enggak ya. Dari mana ini ya? Siapa ngajarin? Tukang beli aja dulu. Siapa ngajarin ini?
Siapa Itu tukang beli provokator? aja. Ya belakangan nggak tahu, kayaknya seneng-seneng aja gitu. Apa yang ini, yaudah, ayo kita jual. Mikirnya kemarin itu apa ya yang kira-kira bisa ini di rumah, tapi ya mungkin disimpan juga nggak ini. Maksudnya bisa nggak rusak lah ya, nggak atau expired apa, gitu ya, ya, dan nggak tetap cepat expired. Pilihannya tetap bisa di recycle iya, gitu pilihannya ya. ke mukena. Jadi beberapa bulan sebelum resign itu khusus mukena ya, nggak semua busana muslim. Kemarin ya? Sempat juga pakaian anak. Oh, sempat ya? Tapi awal-awalnya itu memang mukena sih. Mukena. Beberapa bulan sebelum resign itu sambil nunggu ini sebenarnya saya udah mengajukan surat resign itu waktu pas cari mukena itu udah mengajukan surat resign kan. Ya, sambil nunggu itu surat keluar kan udah mulai ini sih. Berarti dari dulu sampai sekarang memang fokusnya itu ke mukena. Iya sebenarnya. Tapi produk lain ada kan? Ada. Produk lain tuh kemarin sempat ada pakaian anak terus macam-macam kaos kaki segala macam, tapi fokusnya tetap di mukena. Ya ini menarik banget menariknya, karena kan gini, kalau bisnis fashion itu kan biasanya kan kita harus agak sedikit hati-hati ya Bu Yani ya, apalagi online. Ini format online tapi ada ini ada online juga. Tapi sekali-sekali customer itu juga datang. Boleh datang. Iya, datang ke rumah. Reseller juga pernah datang ke rumah. Oke. Kan saya udah ada reseller juga kan. Jadi sekali reseller juga ada sekarang. open reseller. Tapi ngomong-ngomong, ini apa namanya, usaha Bu Yani ini tahun berapa sih mulai? Itu saya keluar surat resign itu 2019. Baru ya? Baru tapi udah segede ini. Wow. 2019 ya. Kayaknya Maret surat ini keluar, surat resign. Jadi sebelum itu berapa bulan, kayaknya Januari ya atau mungkin Desember sebelumnya saya udah rintis sebenarnya. Tapi memang sudah, itu memang berarti sudah punya networking kemana-mana ya? Awal-awal itu belum ya? Belum. Waktu resign itu belum, masih merintis jualan-jualan sekedar ya ada yang mau beli 1, 2 gitu aja. Oke, berarti dari 19, 20 udah sekitar 5 tahun ya. 5 tahun ya. Kalau kita boleh lihat dari customer dari segi populasi bahasa masa kuliah banget ini. Maksudnya ini dari daerah tempat gitu. Yang banyak di mana Bu Yani customernya? Iya. Karena kan ini saya selain di sini saya punya stok juga. Saya ada stok di Tangerang. Oh, wow. Saya kan ambil mukenanya dari Tangerang sama Bekasi. Saya punya stok di Tangerang. Jadi customer saya itu yang dari sana tinggal di sana ya. Yang dari daerah Jawa, Kalimantan, malah pernah ada yang sampai Papua. Wah, iya. Saya kirim ke Papua, malah ke Malaysia juga pernah. Weh. Udah ekspor kita walaupun 1-2 lah. Iya udah pernah sih ke Malaysia. 1-2 kodi gitu. udah pernah kita kirim ke Malaysia, udah pernah. Papua udah ada juga customer kita. Keren. Seluruh Indonesia lah, kalau udah Tangerang itu kan dia lebih deket. Jadi saya memang ada stoknya di Tangerang. Jadi yang untuk Kalimantan, Sulawesi sama daerah sana kan, saya kirimnya dari Tangerang aja. Jadi ongkirnya lebih hemat. Iya ya, apa namanya, kayak semi dropshipper lah ya. Iya, dropship ya. Kalau daerah Sumatera, Aceh, Bu Yani yang handle. Dari sini saya kirim dari sini. Ada masalah nggak sih Bu kalau misalnya kita bisnisnya kayak gitu? Apa sih kira-kira kendala-kendalanya? Sejauh ini nggak ada masalah ya. Paling ini sih customernya komplainnya kadang kenapa barangnya kok belum datang. Kadang dia gitu butuh aja, cepat. ya. Kalau gitu misalnya kan. kok fotonya gini, itu ada juga. Makanya kita usahakan waktu customer itu kita melakukan transaksi kita tawarin, kita terangkan dulu ini produknya, ini tipis ya, Narawang atau dia maunya Itu sebenarnya via WhatsApp atau IG? Kita jelaskan sejelas-jelasnya WA. WA. Kita jelasin dulu di WA. Itu kalau yang order by WA itu ya. Itu video call atau chat? Enggak sih, chat aja. Oh.
Atau Tapi itu harus saya kirim juga videonya kadang. Oh, ya, I see. Kan udah ada video nih, saya kirim. Oh, jadi gitu ya? Ya ini mau kena tipis, mau nggak gitu? Ya nggak ada masalah sih. Kalau yang penting udah kita jelasin di awal. Tapi berarti itu ada teknik khusus untuk meyakinkan customer itu kan, Bu Yani ya? Ada gimana cara? Berarti kita harus punya super sabar ya? Ya harus sabar. Ada ketemu nggak customer yang judes gitu? Ada ya? Gimana itu? Nah, gimana yuk kami mau belajar nih gimana ya? Gimana sih kalau misalnya ngadepin yang customer yang jutek, judes, yang tahu gitu, banyak komplainnya, beli dikit tapi komplainnya banyak gitu. Itu gimana sih? Ya intinya seperti kata Pak Sambas, harus ya sabar. Kok saya harus sabar. Ya sabarnya itu gimana gitu? Ya yang penting kita jelasin. Misalnya dia komplain, ini kenapa barang saya belum nyampe-nyampe nih? Saya perlu nih, saya mau pulang kampung. Misalnya ini udah mau deket. Biasa hektiknya itu, hebohnya itu udah mau lebaran ini. Kan pengiriman juga rame, overload kan. Dia mau cepat. Misalnya dia mau bawa mukena ini ke kampung, mau bagi-bagi gitu di kampung kan. Mukenanya belum nyampe, itu pernah saya kena komplain. Ya kita akhirnya berusaha semaksimal mungkin. Kemarin itu gini, itu kita salah kirim barang. Pernah saya kirim barang, akibatnya kan lama tuh nyampenya. Yang seharusnya dia mintanya kan kalau misalnya ya di salah satu pengiriman dia kan ada yang rek itu bisa 2-3 hari, ada yang yang regular, atau yang biasa itu sekitar mungkin 4-5 hari. Ya udah minta yang cepet. Kita terbuat kita ke ini. Gimana kan kita ngurusin itu, tapi tetap kita upayakan, kita tetap ini ke ekspedisinya fasilitasi. Karena salahnya di kita tetap kawal ke pihak ekspedisi. Bahwasanya ini udah kita follow up ke ekspedisinya, dan itu setiap saat kita kasih ininya, ini barang udah sampai mana, updatingnya tetap update ke dia, karena kan dia udah betul-betul udah marah gitu kan, udah komplain ini kenapa belum nyampe juga. Saya udah mau pulang banget, ini udah mau jalan gitu. Itu sih masalahnya biasanya yang seperti berarti itu harus kuncinya tuh yang bisa saya tangkap di sini harus komunikasi sebenarnya. Komunikasi, dan kita juga harus jelasinnya tuh ya dengan jujur gitu. Jujur, nggak usah dijanjikan yang muluk-muluk lah ke customer. Kita bilang aja ini barang udah di sini, udah kita follow up ke jasa ekspedisinya, ya biar dia bisa sabar juga nunggunya. Itu luar biasa nih tipsnya nih. Catat mau buat jualan. Komunikasinya harus ini ke customer. Kalau sekarang platform jualannya online di sosial media atau ada di marketplace, Bu Yani? Di Shopee ada. Shopee ada ya? Cuma di Shopee sih, sama Instagram ya? Instagram ya? Marketplace berarti Shopee ya? Marketplace ya, Shopee. Iya, Shopee aja sih. Gimana yang lebih ramai? Shopee sementara, tergantung ini sih. Biasa 3 bulan mau Lebaran atau menjelang puasa itu Shopee ramai. Dapat free ongkir? Iya, free ongkir juga kita dipotong sama Shopee kan. Biaya admin. Iya, penjualnya kena juga. Tapi yang sebenarnya kalau pengalaman 5 tahun ini Bu Yani, sebenarnya lebih enak jualan di marketplace atau di yang sosial media? Maksudnya gini, yang lebih nyaman bagi seller sama konsumen? Via WA sih. Via WA ya? Iya, karena kita komunikasinya tapi kan itu enak. Oke, ya. Gimana? Lebih enak sih komunikasi via WA itu. Dia bisa mungkin lebih dapat chemistry gitu ya. Bisa kita kasih video, bisa kita kasih Tapi kan kalau di market bisa juga sih, video, kan? Cuma kayaknya kalau ini kan chatnya juga terbatas di Shopee ini kan. Iya sih. Lebih enak inilah di WA. Di IG ada juga ya? Di IG ya. Berarti ada. Bisa online live shopping nggak? Jarang sih, nggak pernah. Nggak pernah ya? Kenapa? Kan asik nih Iya. Malah lebih bisa dapat banyak customer baru kan? Iya sih. Cuma ada kekhawatiran karena tadi memang dari awal kan niatnya itu usaha ini sebenarnya sampingan. Khawatirnya nanti jadi utama, kasihan anak-anak kan. Tapi kan anak-anak udah besar. Iya kan masih ada yang dijemput, masih SD. Oh iya. Masih SD kelas 2. Iya. Baik. Iya, saya masih menjadi gokar. Iya.
Tapi kan menarik ya Bu Yani ya kalau misalnya tapi kadang-kadang kami juga dengar sih apa namanya gini, oh kalau bisnis tuh kan harus ditekunin, jangan setengah-setengah jalan gitu. Kalau walaupun di rumah tuh kadang-kadang juga nggak terlalu janjikan, bener nggak sih kayak gitu? Ya intinya kalau kita fokus, insya Allah usaha ini masih tetap berjalan, masih tetap menghasilkan. Walaupun kalau saya ya karena keterbatasannya masih harus antar jemput anak sekolah. Ya, artinya tetap keluarga nomor satu ya. Iya, masih harus tetap melaksanakan pekerjaan rumah. Jadi dan ini juga masih sendiri gitu, belum ada apa yang bantuin. Jadi masih berjalan apa adanya. Berarti nggak punya staff? Hah? Serius? Masih sendiri. Ada yang mau daftar Proaxiers? Boleh, Mbak. Ya ini kan sekalian promo. Oh, iya, boleh. Siapa yang mau jadi ini? Admin. Ya jadi admin gitu. Ya karena kan repot juga. Repot Di Shopee, di IG, di WA kan. Kita kan harus fast respon atau belum kan? Lagi packingnya kan. Ya kalau apalagi kalau lagi rush hour ya. Order penuh. Ya wajar. Pokoknya menjelang mau Ramadan itu 3 bulan mau Ramadan itu biasa udah mulai naik nih. Berapa volume biasa satu hari kalau menjelang Ramadan? Kalau menjelang Ramadan itu bisa meningkat ya. Mungkin kalau hari-hari biasa kisaran berapa rata-rata? 5 sampai 10 gitu satu ya. Hari? Kalau hari-hari biasa ya enggak ya mungkin tergantung juga sih kalau hari biasa itu kalau habis gajian. Iya, rata-ratanya berapa gitu? 5 lah ya kata-kata. 5 lah kayaknya. Wow. 5. Wow. Tapi kalau awal-awal bulan itu 10. Lumayan lah, iya. 12. Bisa lah 10, 12. Wow. Bisa. Kalau ini Ramadan sama bisa berapa kali lipat itu dia? 50-an? Kalau satu hari? 40-an? 30. 40-an lah ya. Apalagi kalau reseller belanja ya. Reseller itu kan belanja minimal 10. Iya, Pak, banyak kan? Ya, resellernya kan udah mulai banyak juga alhamdulillah. Ya memang harus inilah ada pegawai lah, ada staff. Iya juga ya. Iya nggak bisa. Sementara ini masih mengandalkan anak-anak kalau libur sekolah. Anak-anak ikut juga kalau ya. Libur sekolah bisa bantuin packing. Ya jadi ngajarin juga ya. Iya. Tapi unik nih. Bu Yani ini kan sebenarnya nggak ada background entrepreneur. Kok bisa sih gitu? Atau gini, kadang ada yang ngobrol juga nih sama terutama mahasiswa lah ya Bu Yani ya. Pak, kalau usaha itu kalau misalnya kita mau entrepreneur itu kan harus punya modal duit dong. Bener nggak kira-kira menurut Bu Yani? Sebenarnya apakah maksudnya modal uang itu nomor satu? Enggak. Ini contoh nih begini. Ada yang mau jualan, nggak punya uang, bisa dropship. Bisa banyak alternatif ya. Mbak, saya mau pesen nih, minta gambar-gambar, terus dia promo di WA atau Instagramnya. Udah ada yang dia order ke saya, kan nggak punya modal dia berarti. Dia order, customernya transfer segala macam, dia baru transfer beli ke saya, baru saya kirim ke customer dia. Iya juga. Pengirimnya dia. Juga ya, kan kita tinggal modal promo-promo aja di HP. Iya. Oh. Nah, gitu, karena kan gini. Berarti benar nih. Karena beberapa tamu-tamu kita yang entrepreneur juga memang sama sih. Ini lihat aja di mana dah? Di mana nih? Sini ya. Nah, itu rata-rata sih memang nggak uang tuh nggak nomor satu gitu. Kecuali dia apalagi kalau sekarang mungkin banyak alternatif ya. Iya, kecuali dia mau langsung mau dapat harga gede, ya gitu. Kan gitu. Kalau dia mau untungnya banyak, dia sekali belanja harus 10, berarti kan dia harus punya modal. Atau dia nggak perlu modal itu tadi. Promo-promo aja dulu dapat 10 customer, dia order ke saya 10. Kan udah dapat harga murah dia kan. Iya, untungnya juga lumayan itu. Iya, seperti itu sih kalau nggak mau pakai modal. Dan satu lagi kan kalau misalnya ada nggak, Bu Yani ikut nggak? Misalnya kan kadang-kadang ada juga program kemitraan dengan ojol atau kan banyak sih ada Kementerian Perindustrian gitu nggak ya memang? Belum arah ya. sana. Memang ngandelin dari networking aja gitu ya kayaknya. Cuma dari Instagram, biasa dari Instagram itu kan mereka WA. Ya. Dari situ aja sih. Terus kan kita punya langganan kan. Benar. Banyak juga langganan. Wow.
Alhamdulillah ini produknya ini asik nih ya. Keren. Ini semua satu sumber tempat maksudnya ini distributornya satu sumber. Sementara ini saya ambil dari 2 distributor. Kenapa? Karena kadang terbatas dari sini. Stoknya ya. Saya cuma dia kan juga terbatas ya dari Mukena Putih Pusat, dari gudang pusat dia juga terbatas nih. Iya. Misalnya untuk motif ini dia cuma dikasih jatah 10 piece misal. Jadi kan saya kalau pakai 2 distributor bisa dapat banyak tuh kan untuk satu motif itu. Yang tadinya 10 saya bisa dapat 20 dari sini 10 dari sini 10. Jadi pakai ini dulu lah. Harus ada alternatif ya. Plan A, plan B. Iya. Jadi customer saya juga seneng kan. Oh ini banyak nih motifnya tersedia nih banyak di sini. Jadi mengingatkan masa-masa kuliah. Kalau sudah outbound sama ibu satu ini, banyak ini alternatifnya. Memang cuma bawa satu backpack tapi plan B-nya banyak ini. Sini alternatif sini tuh. Ya kan dulu ya. Seperti itu. Oke. Kalau menurut Bu Yani sendiri sebetulnya filosofi bisnis Bu Yani itu sebetulnya gimana? Bisnis tuh yang menurut Bu Yani lah gitu. Gimana kira-kira? Kalau bisnis itu menurut saya sebenarnya apa ya? Biar sedikit asal berkah ya. Itu aja deh, cari berkahnya aja. Keren ya. Kalau penjualan itu oke lah, udah rezekinya ya. Yang penting usaha, udah biar sedikit asal berkah. Apalagi banyak kan, tapi berkah. Berarti yang dikejar berkah. Iya, keberkahannya aja. Yang penting kita bisa sambil masak, sambil antar jemput anak. Dek, caption kita kecil tapi berkah, tuh ya. Apalagi besar berkah juga, kan? Ya pokoknya berkah. Iya, gitu. yang penting berkah lah. Gitu. Bu Yani, kalau misalnya kita tamu-tamu kita di Proaksi Podcast Series ini biasanya ada satu tradisi. Tradisinya tuh yaitu rapid question yang harus dijawab secara spontan. Ada 3 pertanyaan, 2 atau 3 pertanyaan. Pilihannya 2. Tapi itu harus dijawab secara spontan, nggak boleh mikirin lama-lama. Boleh? Boleh. Oke. Bismillah. Ini pertanyaan. Ujian ini. Iya. Udah lama nggak ujian. Iya. Ya itulah ada ujiannya di sini gitu. Kalau menurut Bu Yani, lebih enak jadi mengabdi jadi sebagai pegawai atau entrepreneur? Entrepreneur. Kenapa? Lebih banyak waktu di rumah. Ya kenapa nggak dari dulu aja entrepreneur? Itulah kenapa ya? Kenapa Itulah. coba? Itu rezekinya mengabdi dulu di ya? negara ya 15 Ini tahun. apa ngumpulkan pundi-pundi sepeningkat berlian dulu ya? Iya. Itu dulu. 15 tahun udah cukup. Iya. Yang kedua nih, keluarga atau bisnis? Keluarga. Apa? Ya itu tadi. 15 Apa? tahun Yang mana? aja. Yang mana? 15 tahun aja rela kita tinggalkan ya kan ya keluarga lah yang utama. Keluarga ya. Apapun ceritanya keluarga. Tapi berarti dulu ke 15 tahun anak-anak sekarang berapa? Kuliah ya? Yang paling besar udah mau kuliah. Berarti masih kecil-kecil lah ya. Susah lah ya. Ninggalinnya gitu. Iya, tetap ada pengasuh di rumah. Kan? Ada pengasuh ya. Iya. Ada pengasuh. Kita pindah-pindah pun saya sempat pindah Pekanbaru tetap ada pengasuh. Kita bawa ke Pekanbaru. Jadi pindah sana sini juga. Yang terakhir, bisnis online offline. Ayo. Nah ini. Ayo. Ayo. Online tapi akhirnya Nggak boleh, satu boleh ya? Satu aja. Offline deh. Offline. Kenapa offline? Karena kita jualannya tadi seperti yang saya bilang, cari keberkahannya. Offline itu lebih enak kita. Ini loh Mbak barangnya, dia datang ke rumah bisa lihat barang. Sebenarnya lebih enak begitu kita jual. Jaga silaturahmi juga ya, kan bisa jaga silaturahmi. Apa kata Rasulullah tuh menambah rezeki, menambah memperpanjang umur sama ini ya menambah network ya. Silaturahmi. Dah, ini waktunya ini udah dikasih aba-aba nih, udah mau habis nih. Dari inilah. Ini sudah request nih kalau bisa 1 jam. Jangan. Kenapa nih nggak 1 jam? Cukup. Hah? Cukup. Udah cukup. Ngerepotin gitu ya? Enggak Enggak lah. Mudah-mudahan nggak ngerepotin kami.
Terima kasih banyak sudah dijamu di rumahnya dan di butiknya Bu Yani. Sama-sama. Mudah-mudahan Iya. selalu berkah, Iya, amin. selalu banyak pelanggannya ya, Amin. dan tetap support Proaksi Podcast Yes. Series. Jangan lupa. Iya. Baik, itu aja untuk edisi kita kali ini. Kami pamit mundur. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube, official channel YouTube Prodi Akuntansi. Dan jangan lupa komen, silakan komen untuk ya siapa sih kira-kira tamu-tamu yang bisa jadi tamu podcast kita di sini. Itu aja. Stay sharp, stay shine, stay cool. Bye.